Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat ibadah, dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita bisa mengisi itu semua dengan menunaikan kewajiban kita, melakukan ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi hari ini kita insya Allah akan mendiskusikan tentang pandangan hidup Islam, Islamic worldview. Ini Islamic worldview ini sebuah istilah yang baru untuk substansi ajaran yang lama. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW mengajarkan agama ini dengan cara seperti inilah, atau dalam kerangka inilah Rasul SAW mengajarkan Islam ini kepada para sahabat, dalam arti bahwa Islam ini bukan hanya sebuah konsep, bukan hanya sebuah teori, tetapi bagaimana agar konsep-konsep keislaman itu bisa dipahami, bisa direnungkan, dan bisa diaplikasikan di dalam realitas. Persoalan yang terjadi belakangan ini adalah ketika umat Islam dalam posisi yang lemah. Sosiologinya seperti kata Ibnu Khaldun, dikatakan bahwa al-maghlubu mula'un daiman bil ghalib, bahwa yang kalah itu umumnya cenderung terbelalak dengan melihat orang yang menang, gitu. Sehingga kemudian mengikuti pemikirannya, akidahnya, gaya hidupnya, sampai cara berpakaiannya, gitu. Sampai bau ketiaknya, gitu. Nah ini sosiologinya begitu, gitu. Nah sehingga ketika kemarin kita diskusikan tentang bagaimana ketika umat Islam ini berdaya secara akidah, meskipun terjadi interaksi peradaban, belajar dari yang lain, gitu, mereka mampu untuk memodifikasi pengetahuan baru itu ke dalam struktur keilmuan Islam, gitu. Sehingga filsafat Yunani tidak lagi berbentuk filsafat Yunani, ya, tetapi kemudian dalam bidang akidah menjadi apa yang disebut dengan ilmu kalam, dalam bidang fikih kemudian menjadi apa yang disebut dengan misalnya usul fikih, gitu. Itu kan kerangka filosofis ketika melihat hukum, ketika melihat persoalan-persoalan akidah, gitu. Tidak lagi memiliki hubungan seolah-olah dengan ketika mereka belajar itu dari luar, gitu. Ini adalah kemampuan umat untuk memodifikasi pengetahuan baru itu ke dalam paradigma baru, sehingga menjadi satu kesatuan epistemologis dengan Islam, gitu. Nah sekarang yang terjadi sebaliknya, ketika umat ini belajar dari Barat, gitu, mereka melihat Islam itu dari perspektif Barat, ya. Nah ini kan persoalan, gitu. Sehingga pengakuannya sih Muslim jelas, gitu kan, tetapi berpikirnya orientalis, begitu. Ini yang terjadi. Nah, karena itu ini ada yang disebut semacam split epistemologi, gitu. Jadi cara berpikir yang terpecah, ya. Padahal kita sebagai Muslim ya jelas dituntut, ya, antakuna fikrotuna islamiyah somimah, gitu. Bahwa pemikiran kita, konsep-konsep keislaman kita harus murni Islam, gitu. Murni Islam tidak berarti kemudian kita harus
mengurung diri, gitu, mengucilkan diri dari pengaruh-pengaruh luar, tidak dalam konteks itu, gitu. Tetapi bagaimana pengaruh-pengaruh luar itu kita tetap disaring dan kemudian dijadikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keilmuan di dalam Islam. Baik, para ulama memang berbeda pendapat ya, atau berbeda istilah tentang apa yang disebut dengan Islamic worldview itu. Worldview itu umumnya memang dipahami sebagai istilah yang datang dari Barat. Ya, ada paradigma, saya nggak tahu nih cara membacanya bahasa Jerman. Ada yang disebut dengan at-tasawwur al-islami lil wujud misalnya. Ada nadhrah islamiyah ilal waqi', ru'yatul islam lil wujud. Ini adalah istilah-istilah yang berbeda tetapi untuk menunjukkan tentang satu disiplin yang sama. Sehingga menunjukkan bahwa para ahli kita itu sudah berbicara tentang pentingnya pandangan hidup yang murni Islam itu, gitu. Karena pandangan hidup ini adalah akan menentukan bagaimana dia bersikap, gitu, baik dalam pemikiran maupun juga dalam perilaku. Dan ini disepakati oleh banyak orang, gitu, bahwa worldview itu merupakan keyakinan, kesadaran, dan semua yang berada dalam pikiran manusia yang mendorongnya untuk melangsungkan aktivitas-aktivitas sosial dan moral serta merubahnya. Jadi apapun yang dilakukannya, kita tergantung pada apa? Tergantung pada pandangan hidupnya. Orang yang materialistik ya kan dia bersikap dan berperilaku ya layaknya adalah seorang yang matre, gitu. Tetapi tidak bisa diterima kalau seorang muslim dia berperilaku tidak berbeda dengan seorang yang materialistik, kan begitu. Nah, karena dasar pandangan hidupnya memang berbeda. Syekh Qutb mengatakan bahwa at-tasawwur al-islami lil wujud, gitu, itu merupakan sekumpulan keyakinan mendasar dalam akal dan hati seorang muslim. Jadi akal dan hati ya. Akal di mana, hati di mana, itu kembali ke yang kemarin saya jelaskan tentang konsepsi Imam Al-Ghazali, kan? Yang menjadi cara pandangannya dalam melihat keberadaan alam ini, keberadaan Allah yang menciptakan dan mengaturnya, serta hubungan antara keberadaan alam itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasawwur al-Islamil wujud ini jelas berbeda dengan worldview Barat, gitu. Kenapa? Karena Islam melihat ada sesuatu di balik yang materi, gitu. Bahwa meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak melihat, tidak menunjukkan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita lihat itu tidak ada, gitu. Seringkali kita tidak tahu tentang persoalan tetapi tidak menunjukkan bahwa objek itu tidak ada, kan begitu. Nah, karena itu maka ada sumber-sumber lain yang harus dijadikan sebagai referensi hidup kita adalah yang berasal dari yang gaib itu sendiri, gitu. Dan itu yang kemudian harus diseleksi tentang kebenaran klaim tentang sumber-sumber yang berasal dari yang gaib itu, sehingga kita menemukan kebenaran. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah itu dalam bentuk Islam kepada kita, sehingga kita bisa memahami tentang apa yang ada di balik materi itu dari perspektif yang jelas dan memiliki akurasi yang tegas. Muhammad Naqib Al-Attas beliau mengatakan bahwa ru'yatul Islamil wujud ini adalah sebuah istilah yang beliau pakai. Ini adalah merupakan wujud reaksi atas terminologi worldview yang cenderung materialistik. Jadi worldview itu adalah pandangan tentang dunia, pandangan tentang alam. Karena pandangan tentang alam, maka pandangannya hanya sebatas apa yang bisa dilihat oleh indera. Karena itu kata worldview menunjukkan alam yang bisa diakses oleh panca indera. Padahal pandangan Islam tentang wujud mencakup semua jenis yang ada, baik yang gaib maupun yang nyata, baik dunia maupun juga akhirat, gitu.
Jadi ini hanya sekedar pemahaman tentang apa istilah yang paling tepat untuk menunjukkan tentang pandangan hidup Islam yang mencakup tentang yang gaib dan yang nyata, dunia dan akhirat, sehingga beliau melihat pandangan atau istilah yang paling tepat adalah ru'yatul Islam bil wujud, pandangan Islam tentang keberadaan, karena yang ada menyangkut baik materi maupun immateri maupun dunia maupun akhirat gitu. Prolegolema itu apa, Ustaz? Kenapa? Ini sebuah buku yang beliau tulis. Orang Arab ya? Itu apa? Beliau lahir di Bogor ya. Orang lahirnya di Bogor. aslinya memang apa? Aslinya Arab memang. Gitu, Arab. Lahirnya di Bogor. Kemudian sekarang tinggalnya di Malaysia. Gitu, Malaysia. Beliaulah yang dengan Ismail Razi Al-Faruqi mengembangkan apa yang disebut dengan islamisasi sains, islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi sudah meninggal itu karena dibantai oleh Zionisme di Amerika. Beliau yang sampai ada sekarang, dan beliau yang kemudian membuat atau mendirikan ISTEC di Malaysia. Masih ada sekarang? Masih ada. 80-an. Teman-teman seperti Pak Dian, yang di INSIS, yang aktif di INSIS itu mereka belajar dari Pak Alatas ini. Jadi masih ada. Arti dari progolema sendiri apa, Ustaz? Itu bahasa apa itu? Coba nanti dicari ya. Nanti. Oh. Masalah itu. Baik, akidah Islam adalah Islamic worldview ya. Coba misalnya kita lihat. Ini sebuah dialog antara Nabi dengan Jibril. Jibril datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya tentang berbagai persoalan fundamental di dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada umat apa yang disebut dengan Islam itu. Dia datang dalam bentuk seorang sahabat yang konon katanya mirip Dihya Al-Kulabi. Umar bin Khattab menyaksikan kedatangan Jibril itu dan menghadap Rasul, kemudian dia bertanya, "Wahai Muhammad, katakan padaku tentang iman. Akhbirni 'anil iman." Rasul kemudian menjelaskan, engkau beriman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Engkau beriman pada qada dan qadar. Dia mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Karena itu para sahabat heran loh. Dia yang tanya, dia yang membenarkan gitu. Dia kemudian mengatakan, "Akhbirni 'anil Islam, katakan padaku tentang Islam." Rasul kemudian menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah," engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, terus itu satu demi satu rukun Islam disebutkan oleh oleh Rasul. Lagi-lagi dia mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Dia kemudian bertanya, "Akhbirni 'anil ihsan, katakan padaku tentang apa yang disebut dengan ihsan." Rasul menjawab bahwa ihsan itu engkau beribadah pada Allah seolah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat dia, sungguhnya Allah melihat engkau. Jadi ihsan itu adalah muraqabah, merasa atau penghayatan bahwa selamanya kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah pertanyaan tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi. Tapi anehnya Rasul tidak menjawab 2012. Rasul menjawab bahwa baik yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu gitu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya gitu. Nah, dia kemudian bertanya, apa ciri-cirinya? Nah, ketika ditanya ciri-cirinya, Rasul menjawab, kapannya tidak tahu gitu. Nah, itu tadi bahwa ini adalah persoalan sam'iyah, persoalan gaib yang jika tidak mendapatkan informasi, Rasul pun tidak berani menjawab gitu kan. Karena walillahi ilmus sa'ah gitu. Bahwa Allah lah yang hanya tahu tentang kapan kiamat itu akan terjadi.
Tetapi ciri-cirinya Rasul kemudian menjelaskan. Ciri-cirinya adalah antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang hamba sahaya perempuan itu melahirkan tuannya. Engkau melihat orang yang tidak telanjang kaki, telanjang badan, dalam arti orang-orang yang miskin, kemudian tiba-tiba mereka menjadi orang yang kaya raya sehingga membangun bangunan yang tinggi-tinggi gitu. Selang beberapa hari kemudian Rasul bertanya lagi, Rasul bertemu dengan Umar dan bertanya, Umar, tahu nggak siapa yang datang itu? Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab bahwa itu adalah Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, dialog ini, hadis panjang ini adalah merupakan resum dari apa yang disebut dengan pandangan hidup Islam. Gitu. Karena itu misalnya hadis ini menunjukkan tentang sentralitas iman. Rasul bertanya pertama kali adalah tentang, katakan padaku tentang apa yang disebut dengan iman. Nah, jadi iman itu adalah posisinya sangat sentral, ini sangat fundamental. Karena itu keberadaannya adalah dia paling bawah dalam arti menentukan tentang apa bangunan yang ada di atasnya itu. Gitu. Ada iman akan melahirkan ada Islam, dan kemudian akan berdampak pada akhlak. Karena itu maka iman menentukan pengetahuan yang islami. Pengetahuan yang islami. Pengetahuan yang islami ini adalah membuat kita memiliki cara berpikir yang islami. Sehingga ketika orang tidak memiliki cara berpikir yang islami, ya itu tadi menunjukkan tentang kedangkalan iman. Nah, bukan hanya pengetahuan yang islami yang dia peroleh, tetapi pengetahuan islami membuat seorang muslim konsisten dengan sumber-sumber pengetahuannya. Karena itu maka kita konsisten dengan Al-Quran, kita konsisten dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sehingga kita berupaya untuk mengembangkan sumber-sumber pengetahuan itu baik menyangkut ilmu-ilmu syariah maupun juga menyangkut ilmu-ilmu kauniyah. Mengapa ilmu-ilmu kauniyah? Karena ilmu-ilmu kauniyah juga ya dikembangkan lewat ayat-ayat Al-Quran maupun juga hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian umat diperintah untuk melakukan riset berkenaan dengan itu semua. Seperti nanti akan kita terima komentarnya dari Profesor Farid Wajdi. Nah, persoalan selanjutnya adalah bahwa iman berdampak pada pengalaman ilmunya dengan ihsan. Nah, jadi berkenaan dengan pengetahuan yang Islam ini adalah itu tadi persoalan-persoalan yang kita tidak memiliki landasan tentang itu dan tidak mungkin dikembangkan lewat riset kita, maka dalam persoalan itu asal dalilnya adalah kuat, maka kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Kita hanya bisa mendengar dan kita taat. Nah, itu semua kemudian harus berdampak pada pengalaman ilmunya dengan ihsan, dengan dalam arti bahwa keislaman kita tidak hanya cukup bahwa kita paham, bahwa kita tahu, bahwa kita mengerti, tetapi sejauh mana itu semua bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan inilah yang kemudian disebut dengan ihsan. Baik, saya kira tentang perbandingan antara worldview Islam dan worldview Barat tidak perlu dibahas, dan karena tentu saja Bapak Ibu semua lebih tahu tentang itu semua. Boleh tanya sedikit? Ya, ya. Tadi yang hadis yang tadi yang orang-orang miskin kemudian tiba-tiba, Ya. itu fenomenanya apa sih? Ya, jadi ini adalah sebuah fenomena di mana keberkahan langit dan bumi itu kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
sedemikian banyak orang-orang yang atau orang-orang yang kemudian tiba-tiba menjadi orang-orang yang kaya gitu. Hadis itu biasanya kemudian oleh para ulama dilihat fenomena misalnya Saudi Arabia juga sedemikian jelas menunjukkan tentang itu gitu. Mereka tahun 60-an itu ketika minyak belum ditemukan, kiswah Ka'bah atau penutup tirai Ka'bah juga itu masih subsidi dari negara-negara lain gitu. Tapi dalam selang waktu beberapa tahun saja, hanya beberapa dekade saja sudah sedemikian besar kemajuan ekonominya. Nah, ini sering dilihat gitu kan, ini sebagai manifestasi dari penjelasan Rasul tentang hari kiamat itu gitu. Jadi hari kiamat adalah dicirikan pada suatu masa di mana kemiskinan itu sedemikian tipis gitu, dan kesejahteraan itu sedemikian merata di kalangan umat gitu. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasul sebagai ciri-ciri di mana kiamat itu akan segera datang gitu. Tapi saya sering berseloroh gitu bahwa insya Allah kiamat itu masih jauh gitu. Kenapa masih jauh? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa perbandingan laki-laki perempuan di akhir zaman itu adalah 1 berbanding 50 gitu. Sekarang katanya konon masih lebih banyak perempuan, masih lebih banyak laki-laki dibanding perempuan gitu. Karena saya pernah mengatakan sekarang perbandingan laki-laki perempuan itu 1 berbanding 5 gitu kan, 1 laki perempuan 5 gitu. Diprotes itu ahli sensus. Oh tidak lah gitu. Sensus dunia justru menunjukkan sebaliknya, lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan gitu. Wallahu a'lam ya. Ya, tentang pentingnya pandangan hidup Islam. Tentang pandangan hidup Islam. Yang pertama adalah penting pemahaman universal tentang hidup. Artinya bahwa kita melihat kehidupan ini dari perspektif sumulia, dari perspektif yang menyeluruh. Bahwa kita bukan hanya makhluk biologis, tapi juga bahwa kita bukan hanya makhluk yang makhluk yang spiritualis yang hanya mementingkan tentang persoalan-persoalan ruh saja, tetapi dunia dan akhirat juga harus memang sama-sama dikelola dengan baik gitu. Bahwa ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW juga tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita beribadah, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana kita harus mengelola alam semesta ini. Karena itu ayat wa'allama Adamal asma'a kullaha, ini pentingnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan Adam itu seluruh nama. Apa maksudnya seluruh nama? Seluruh nama artinya seluruh ilmu pengetahuan. Yang unik adalah saya Muhammad Al-Ghazali pernah bertanya, apakah artinya seluruh ilmu yang dikembangkan oleh umat manusia sekarang itu dikuasai oleh Adam, sehingga Adam seolah dalam bidang biologi atau pertanian itu tidak kalah sekali berprofesor IPB atau sekali beruniversitas profesor di mana di sini di yang pertanian itu yang apakah sekali profesor itu gitu kan dalam bidang-bidangnya gitu. Saya Muhammad Al-Ghazali mengatakan tidak, karena yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam itu adalah abjadiyat atau dasar-dasar ilmu itu. Seluruh dasar-dasar ilmu itu Allah mengajarkannya kepada Nabi Adam, sehingga Adam mampu mengelola alam semesta ini. Ketika kehidupan itu masih sangat sederhana, maka ilmu kealaman yang dibutuhkan juga sederhana. Tetapi ilmu itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam itu kemudian terus dikembangkan dalam sepanjang sejarah. Karena itu maka ilmu apapun gitu kan yang bermanfaat gitu, yang kita geluti dalam hidup ini gitu, teknik atau apalagi nuklir dan macam-macam lah, semua yang digeluti oleh bapak dan ibu semua gitu. Itu adalah bagian dari ilmu atau pengembangan ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam gitu.
Ini penting saya katakan supaya kemudian tidak memiliki perasaan, aduh, saya sedang berkutat di dunia ilmu yang sekuler gitu kan. Tidak ada istilah ilmu yang sekuler menurut saya gitu. Kenapa? Karena semua ilmu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam gitu. Nah, pandangan hidup Islam membuat kita memiliki pemahaman bahwa atau memiliki konsepsi yang menyeluruh tentang hidup ini. Yang kedua adalah perlu pengetahuan tentang kedudukannya di alam semesta. Kedudukan kita di alam semesta adalah sebagai khalifah, sebagai pengelola, sebagai penerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola alam semesta ini. Sehingga inilah yang kemudian harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tentu saja meskipun seluruh alam itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikelola oleh kita, tidak berarti bahwa kita bisa melakukan itu dengan semena-mena gitu, sehingga kemudian membuat kerusakan di darat maupun juga di laut gitu. Nah, kita perlu kita ajaran Islam kemudian mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan alam semesta ini, keseimbangan lingkungan, sehingga semuanya harus dikelola dengan seimbang. Yang ketiga adalah perlu konsisten dengan manhaj Islam. Artinya apa? Gitu. Bahwa kita sebagai muslim jelas harus bisa melaksanakan keislaman itu dengan baik dalam hidup kita. Gitu. Dan bahwa Islam adalah merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin kemudian kita mengatakan bahwa ini tidak, atau bagian kehidupan tertentu sama sekali tidak pernah diajarkan di dalam Islam, dan karena itu kemudian kita mengabaikannya, atau kita hanya mengambil salah satu segmen dari keislaman itu kemudian mengabaikan yang lain gitu. Bahwa akidah dan syariat adalah merupakan segmen-segmen penting, demikian juga akhlak dalam Islam, dan kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari segmen-segmen itu gitu. Nah, Bapak Ibu semua, kalau saya bisa mengatakan bahwa menyangkut pandangan hidup Islam ini ada 3 kesatuan gitu. Jadi yang pertama adalah ada akidah, ada ilmu, dan yang ketiga adalah ada rujukan, referensi keislaman kita. Ini adalah trilogi yang sangat penting gitu, dalam pandangan hidup Islam yang kemudian harus kita pahami dengan baik dan harus kita laksanakan juga dengan baik. Apa yang disebut dengan akidah? Akidah adalah sekumpulan kebenaran yang diterima oleh pendengaran, akal dan fitrah, diikat kuat dalam hati manusia, tertancap di dalam dadanya, yakin dengan kebenarannya dan pasti adanya. Jadi yang disebut dengan akidah namanya juga akidah. Akidah itu diambil dari kata akoda, semacam ikat simpul yang kuat, simpul mati gitu. Nah, dari situ tidak mungkin kemudian akidah bersifat elastis, tidak mungkin kemudian melahirkan satu pemahaman bahwa akidah saya benar dan akidah Anda yang non muslim juga benar, bisa benar. Tidak mungkin kemudian melahirkan apa yang disebut dengan pluralisme agama itu gitu. Agama saya benar dan seluruh agama yang ada adalah memiliki kebenaran yang sama. Tidak mungkin begitu gitu. Kalau begitu bukan akidah namanya gitu. Bukan akidah. Akidah itu adalah satu kepastian bahwa apa yang saya yakini benar gitu. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa menyangkut tentang akidah gitu, maka prinsipnya adalah akidah saya benar, hak, dan akidah orang lain yang tidak seakidah dengan kita adalah batil gitu. Tetapi menyangkut syariat, pandangan-pandangan fikih, maka kita mengatakan bahwa pandangan saya, pikiran saya, pendapat saya benar, tapi mungkin salah gitu. Ini dalam pandangan fikih gitu. Pandangan orang lain salah tapi mungkin benar kan gitu. Jadi berbeda. Konsep akidah dengan syariat berbeda. Konsep akidah dengan fikih berbeda maksud saya gitu. Jadi yang disebut dengan akidah adalah merupakan satu kepastian dan karena itu tidak ada tawar-menawar di situ gitu. Sekali lagi bahwa akidah adalah, atau konsep akidah yang lurus adalah jelas bertentangan dengan apa yang disebut dengan pluralisme agama, pandangan bahwa semua agama benar. Apa yang disebut dengan syariah? Syariah adalah undang-undang yang, atau ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
atau disyariatkan prinsip-prinsipnya. Jadi bisa jadi memang syariat ini diturunkan secara detail, seperti misalnya tentang pembagian waris misalnya, itu kan sangat detail gitu. Dan karena itu kemudian melahirkan satu ajaran yang qat'iyyu ats-tsubut dan qat'iyyu dilalah. Ayat posisi atau keabsahan ayat gitu adalah pasti gitu kan, dan dilalahnya juga pasti, mana-mananya juga pasti. Tetapi dalam bagian-bagian tertentu bisa saja misalnya disyariatkan itu adalah prinsip-prinsipnya saja, sehingga kemudian rinciannya itu dikembangkan dalam ijtihad manusia gitu. Semua itu harus dijadikan sebagai pegangan oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan kehidupan. Jadi syariat itu adalah hubungan kita dengan Allah syariat, hubungan kita dengan diri sendiri juga adalah syariat. Itu semua harus diterapkan dalam konteksnya yang benar. Nah, bagaimana relasi akidah dan syariat? Akidah adalah pondasi, di atasnya dibangun syariah. Syariah adalah konsekuensi akidah, kemudian memperkuat kembali akidah. Maksudnya adalah bahwa akidah ini sekali lagi merupakan pondasi keberagamaan kita. Ketika di dalam diri kita lahir keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, dan bahwa Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, memberikan Alkitab, mengajarkan tentang hari kiamat, tentang hitungan dan pembalasan, dan bahwa ada surga dan ada neraka, ada qada dan qadar. Itu semua kemudian melahirkan keyakinan kita tentang betapa harusnya kita menjalankan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau saya sering memberikan sebuah ilustrasi sederhana tentang agama Islam ini, maka agama ini bisa dilihat dari 3 konteks gitu, atau 3 makna. Yang pertama adalah agama itu berarti al-jaza, al-muhasabah, dan al-jaza. Agama ini adalah berarti penghitungan dan pembalasan. Nah, 3 hakikat agama. Yang pertama, agama itu sebagai perhitungan dan pembalasan. Ini yang disebut dengan disebutkan dalam ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu kan raja di hari pembalasan gitu. Yang kedua, agama itu sebagai ketaatan, ketundukan. La ikraha fiddin gitu. La ikraha fiddin. Apa maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala, atau ketika seorang muslim itu percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa ada hari kiamat, ada pembalasan, maka dia akan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi ketaatan. Karena itu ketaatan adalah konsekuensi dari iman. Tidak mungkin kemudian saya percaya bahwa Allah itu ada, saya akan mati dan saya akan dimintai pertanggungjawaban atas amal-amal saya, gitu. Kemudian dia tidak tunduk pada perintah Allah. Kan itu tidak logis, sikap yang tidak logis, gitu. Sikap yang tidak cerdas. Karena itu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-kayyisu, nih coba, orang yang cerdas adalah orang yang bisa menghisab. Menghisab itu artinya menimbang, gitu kan, menimbang dirinya, menghitung dirinya, dan berbuat untuk sesudah kematian. Gitu. Sebaliknya orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berangan-angan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi konsekuensi dari keyakinan kita tentang Allah dan bahwa ada hisab dan ada jaza balasan, maka akan terjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketaatan itu tidak hanya sekali jadi atau tidak hanya sekali gitu.
kamu biasa sholat nggak, gitu kan. Kamu sholat nggak? Oh saya sholat gitu. Ya kapan? Ya dulu kan gitu. Tidak cukup begitu kan, gitu. Puasa nggak? Saya biasa puasa kok. Kapan gitu? Dulu tahun-tahun yang lalu gitu. Kan tidak begitu gitu. Agama itu harus menjadi apa? Menjadi mazhab atau kebiasaan, gitu. Inilah yang kemudian harus melahirkan agama itu menjadi akhlak, gitu. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ada dalam akhlak yang agung, gitu. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan kata akhlak adalah din, agama. Karena perilaku yang baik selalu memiliki landasannya di dalam agama. Nah, ini adalah apa? Persoalan-persoalan mendasar tentang apa yang disebut dengan hubungan atau relasi antara akidah dengan syariat, gitu. Akidah akan melahirkan syariat pada gilirannya ketika kita menjalankan amal-amal soleh itu, menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali memperkuat akidah kita. Dan karena itu Rasul SAW pernah mengatakan bahwa jika engkau melihat ada orang yang bolak-balik ke masjid untuk melaksanakan sholat, gitu, maka saksikan ada iman di dalam dirinya, gitu. Jadi coba misalnya ketika kita secara intensif misalnya di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan? Apakah penghayatan kita sama dengan ketika di luar bulan Ramadan, gitu, puasa tidak, kemudian dia sholat standar, gitu kan, Al-Quran tidak pernah disentuh misalnya, disentuh kalau bulan atau kalau malam Jumat saja misalnya, gitu. Nah, apakah penghayatan iman kita sama, gitu? Tidak, gitu. Karena itu maka seringkali kita merasakan bahwa ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah jauh lebih khusyuk daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan, gitu. Nah, ini adalah timbal balik antara akidah dengan syariat. Akidah melahirkan syariat, menjalankan syariat juga pada akhirnya kemudian akan melahirkan atau memperkuat kembali akidah. Tidak ada syariat dalam Islam kecuali bersama akidah, dan pengamalannya akan mantap di bawah naungan akidah. Demikian kata Syekh Saltut dalam Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa akidah itu adalah hal yang paling pokok, gitu. Kemudian akan terjadi hubungan timbal balik, gitu, antara akidah dan syariat. Dan kemudian pada akhirnya kita mengatakan bahwa akhlak merupakan bagian dari iman. Seperti yang kemarin sudah disinggung bahwa seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya, atau orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah seorang mukmin yang paling sempurna imannya. Nah, apa karakter tauhid? Karakter tauhid ini juga penting, gitu. Karakter tauhid itu ada 3. Yang pertama adalah ats-tsunaiyah atau dualisme. Ini dikatakan oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Mengapa ada dualisme? Bukan berarti dualisme seperti yang dualisme yang dimiliki oleh paradigma barat, laki-laki perempuan, gitu kan. Tidak mungkin dua-duanya sehingga kemudian tidak bisa memadukan antara peran-peran gender itu, gitu, dan lain sebagainya. Tetapi yang disebut dengan dualisme ini adalah dualisme antara khaliq dan makhluk. Bahwa Allah dan makhluknya adalah merupakan entitas yang berbeda dan tidak mungkin itu bisa bergabung. Apa pentingnya pembahasan tentang ini? Ini sangat penting karena seringkali orang